Shalom saudara yang dikasih Tuhan, gema kabar baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 14 menjadi bahan renungan bagi kita. Saya bacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Ayat yang ke-10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah jatuh merek berdasarkan renungan santapan harian. Saudara, istilah jatuh merek muncul ketika seseorang mengalami kemerosotan harga diri. Istilah itu menggambarkan nasib Haman dengan tepat. Raja meminta pertimbangan Haman tentang cara memberi penghormatan kepada seseorang. Sayangnya, kesombongan membuat Haman merasa bahwa dirinya lah yang akan mendapat penghormatan dari raja, sehingga ia merancang seremoni penghormatan setinggi-tingginya. Saudara, ternyata Mordekai lah yang mendapat penghormatan itu. Alih-alih menyulahkan Mordekai seperti yang menjadi rencananya, Haman justru harus mengenakan pakaian kehormatan kepada Mordekai dan berkeliling menuntun kuda yang ditunggangi Mordekai sambil menyerukan penghormatan raja kepadanya. Saudara, jatuh merek dia. Harga dirinya merosot. Saudara, kiranya kita belajar dari Haman. Kejayaan yang dia terima dari raja membuatnya takabur. Dia merasa bahwa tak ada orang lain yang dapat berjasa kepada raja dan layak mendapat penghormatan selain dirinya. Dengan tinggi hati, dia memandang rendah semua orang. Istilahnya dalam bahasa Jawa adalah ngilang-ilangke. Artinya menganggap tak ada peran atau jasa orang lain. Saudara, kita tidak hidup sendirian. Setiap orang berada dalam relasi dengan orang lain. Sehebat apapun kita, tak mungkin kita menjalani hidup seorang diri. Tidak semua hal bergantung kepada kita dan bukan kita satu-satunya yang berjasa. Kita perlu melebarkan jangkauan pandangan kita agar kita tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan dengan jujur melihat ke sekitar. Di sana ada orang-orang yang berjasa kepada kita dan untuk kehidupan bersama. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan setiap orang sesuai dengan peran yang diberikannya. Mari kita belajar menghargai dan memandang orang lain sebagai pribadi yang sama-sama berharga seperti kita. Tentu, kita berlaku demikian bukan semata-mata supaya kita jatuh merek atau tidak jatuh merek, tetapi untuk kebaikan bersama dan dapat dinikmati oleh semua orang. Bukankah kita hidup akan lebih indah dan damai jika diwarnai dengan sikap saling menghargai secara setara? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, selalu mendapatkan bimbingan, pengajaran dari-Mu. Dan kami juga sangat bersyukur kami tetap didampingi terus oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan juga pun yang akan bersama dengan kami, membimbing kami, bahkan memberikan kekuatan pada kami ketika menjalani kehidupan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.